Alhamdulillah, Pak Pak Agung Siswantoro sudah masuk di dalam ruangan dan Pak Agung, Pak Ustadz Agung juga sudah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai eh, pertemuan Zoom online Sirah Nabawiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Waalaikumsalam Rasulullah. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita dan sudah sepatutnya kita sebagai hambanya mengucap syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan rasa syukur juga kita hari ini bisa bersilaturahmi walau melewat ruang Zoom ini dan bisa mengikuti insya Allah kajian online Sirah Nabawiyah yang memang kita lakukan eh, setiap pekannya di hari Jumat pagi pukul 5.30 hingga insya Allah pukul 6.30. Dan eh, kajian Sirah Nabawiyah ini akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Agung Riano, ya, yang insya Allah di pagi hari ini akan memaparkan eh, materi Sirah Nabawiyah ini terkait dengan renovasi Ka'bah, ya. Nah, insya Allah kajian Sirah Nabawiyah ini setiap pekannya itu dari satu eh, materi ke materi lain, insya Allah ada satu rangkaian cerita, ya, sehingga harapannya kita bisa mengikuti dari pekan ke pekan, dari pertemuan ke pertemuan, agar insya Allah dapat menambah ilmu, ya, atau pemahaman pengetahuan kita yang insya Allah dapat menambah eh, keimanan kita, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena salah satu kewajiban kita adalah talabul ilmi, ya. Jadi ini salah satu eh, upaya kita dalam talabul ilmi dan harapannya ini bisa eh, menambah, ya, eh, pemahaman kita karena ini kita mendapatkan maklumat eh, maklumat, ya, informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan cara berpikir kita. Baik Bapak Ibu, insya Allah nanti di eh, sesi kedua atau beberapa saat sebelum kita akhiri pertemuan kajian Sirah Nabawiyah ini pukul 6.30, insya Allah akan dibuka ruang tanya jawab, ya, dan kami persilahkan Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Pak Ustadz Agung Riano. Dan insya Allah juga kajian Sirah Nabawiyah ini juga dapat diikuti, ya, streaming melalui channel YouTube, ya. Jadi selain kita melakukan di apa namanya di ruang Zoom ini juga bisa diikuti dengan melalui channel YouTube. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah Ustadz Agung Riano pun sudah berada di tengah-tengah kita. Oleh karenanya kita eh, persilahkan, ya. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama eh, mengucapkan basmalah, ya, sebelum kita memulai kajian Sirah Nabawiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz Aguriano sudah eh, siap, ya, berada di tengah kita. Alhamdulillah. Pak Ustadz Agung sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Ustadz Agung tafadhol untuk memberikan pemaparan materi terkait dengan renovasi Ka'bah. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan ya. Sehingga kita bisa terus eh, menikmati nikmatnya hidup sampai detik ini. Tidak lupa salat dan salam kita aturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, juga bagi para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam ajaran yang beliau bawa. Semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang dirindukan di yaumil hisab kelak untuk diberikan syafaatnya. Ya. Baik, ini adalah materi yang ke-17 ya, Ya, betul Pak Ustadz. Yang pertemuan ke-17. nomor ke-17 kait dengan renovasi Ka'bah. Nah, rencana renovasi Ka'bah, kemudian proses renovasi, pemeliharaan dari Allah Jalla Jalallah, ya. Pemindahan Hajar Aswad, hikmah dan pelajaran mencoba kita bahas pagi ini. Rencana renovasi Ka'bah itu terjadi 5 tahun sebelum Bi'tsah. Bi'tsah itu adalah rencana atau peristiwa besar ya, peristiwa besar di mana Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul ya, di usia 40. Berarti ini terjadi 5 tahun sebelum Bi'tsah. Berarti sekitar Rasulullah SAW itu usianya 35 tahun ya. Nah, kondisi Ka'bah berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari manusia, kurang lebih 9 hasta. Satu, satu hasta itu masih ingat kita ya. Satu hasta itu kurang lebih tingginya 0,45 meter ya. Jadi sekitar 45 cm ya. Kalau dikali 9 berarti memang lebih tinggi. Tanpa atap, Sebentar Pak. Ini ada yang harus diturunkan dulu sebentar. Monggo Pak Ustadz Agung silakan. oke, tanpa atap ya banyak pencuri mengambil barang berharga, kemudian semakin rapuh dan dinding sudah pecah-pecah. Dan gereja itu juga Mekah dilanda banjir, kondisi semakin mengkhawatirkan. Setelah sebelumnya bimbang, mereka sepakat merenovasinya. Nah, mereka sepakat merenovasinya dengan bahan dari harta harta terbaik ya, harta baik-baik. Nah ini keren ya. Ketika itu tidak menerima harta
riba, hasil perzinahan, dan juga perampasan dan lain-lain harta-harta yang sifatnya dari harta gulul. Ini sebelum 5 tahun sebelum Rasulullah SAW mena- apa, terjadinya Bi'tsah ya, sebelum peristiwa besar. Ya, artinya memang riba itu sudah dikenal ya, sebelum Islam ada itu sudah dikenal. Kemudian usulan Abu Wahab bin Amr al-Makhzumi, ada yang mengatakan Al-Walid bin Al-Mughirah al-Makhzumi, harus dirubuhkan dulu lalu dibangun lagi. Namun tidak ada yang berani merubuhkan Ka'bah. Al-Walid bin Mughirah berinisiatif memulainya. Sudut-sudut Ka'bah, sudut-sudut Ka'bah dibagi ke beberapa kabilah. Di pintu Ka'bah Bani Abdul Manaf dan Bani Zuhrah. Kemudian antara rukun Yamani dan Hajar Aswad Bani Maksum dan sekutu mereka. Antara rukun Yamani dan rukun Syami Bani Jumah ya, Jumah dan Bani Syam. Sisi Hatim Hajar Ismail Bani Abduddar bin Asad bin Al-Uza dan Bani Adi. Pondasi Ka'bah tidak bisa dibongkar. Jadi pondasinya Ka'bah itu tidak bisa dibongkar. Nabi SAW turut serta dalam proyek renovasi ini. Nabi SAW ikut andil dalam proses renovasi Ka'bah ini. Pemeliharaan Allah Jalla Jalallah ya. Warawah al-Bukhari an Jabir ibnu Abdullah qala lama buniyatil Ka'bah dahaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yanqulani al-hijar faqala Abbas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam aj'al izaraka ala raqabatika yak yakika minal hijar fakhara ilal ardi wa toma ainahu ilas sama thumma afaq faqala izari izari fasyadda alaihi izara. Bukhari meriwayatkan dari Jabir ibnu bin Abdullah alaihissalam, dia berkata, Abdullah radhiyallahu anhu ya, dia berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu. Namun karena itu beliau justru terjembab ke tanah. Maka beliau SAW menghujamkan pandangan ke langit. Kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau SAW mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan setelah itu tidak pernah terlihat beliau SAW menampakkan auratnya. Setelah itu beliau tidak pernah menampakkan auratnya yang di atas lutut. Salah satu dasar bahwa
lutut, aurat laki-laki itu di atas lutut. Hikmah dan pelajarannya adalah kedudukan Ka'bah yang mulia di sisi Allah Jalla Jalallah, yang sangat dipahami oleh masyarakat saat itu. Bahkan mereka berhusnuzon pada semua orang yang berani menyimpan barang berharga di Ka'bah. Tidak beraninya mereka merubuhkan Ka'bah, tidak beraninya mereka menggunakan dana yang tidak baik untuk Ka'bah. Kekuatan fitrah pada masa jahiliyah, orang Quraisy mampu melihat keburukan sebagai keburukan. Pada masa jahiliyah, orang Quraisy mampu melihat keburukan tetap sebagai keburukan. Sekali lagi, penjagaan Allah Jalla Jalallahu terhadap Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika itu Rasulullah SAW tidak diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperlihatkan auratnya. Dari hasil renovasi adalah renovasi pertama kali ya. Proses renovasi dibantu oleh arsitek Romawi. Perubahan ukuran Ka'bah karena kehabisan dana ketika itu, jadi tidak menyertakan kurang lebih 3 meter bagian dalam Ka'bah. Panjang semula kurang lebih 16 meter menjadi kurang lebih 13 meter. Memasukkan bagian di atas ke dalam Hijr Ismail. Menurunkan Ka'bah dari 4,5 meter menjadi 9 meter. Meninggikan pintu, memberikan atap ya, tarik tarik Mekah Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, Story and Stone. Saat Fatu Mekah, Nabi SAW hendak merubah seperti sedia kala, namun urung dilakukan. Perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Bani Abdul Dar bahkan berkumpul memasukkan tangan ke cawan penuh darah, siap untuk mati. Abu Umayyah bin Mughirah Al-Maksumi menawarkan jalan keluar. Diserahkan kepada orang pertama masuk masjid. Takdir bahwa Rasulullah SAW lah orangnya. Mereka pun ridho. Beliau SAW telah dikenal sebagai Al-Amin. Di penyelesaian, Hajar Aswad, Hajar Aswad diletakkan pada kain yang ujung-ujungnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin kabilah. Nah, ini penyelesaian ini yang melakukan adalah idenya adalah Rasulullah SAW. Padahal itu diserahkan kepada Rasulullah SAW, terserah Rasulullah SAW untuk meletakkannya. Tapi kalau Rasulullah SAW akhirnya meminta kepada para pemimpin kabilah memegang ujung-ujung ya, kain, jadi bersama-sama, letakkannya secara bersama-sama. Hikmah dan pelajaran ketinggian kedudukan Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi di hati masyarakat orang-orang Quraisy. Sepatutnya seorang dai pun memiliki tempat di hati kaumnya karena kepribadian dan akhlaknya. Ini maksudnya adalah ketinggian kedudukan Rasulullah SAW, kemuliaannya ya, sampai mendapatkan gelar Al-Amin itu memang di dalam masyarakat Quraisy itu Rasulullah itu sudah dikagumi, sudah eh, sudah dibanggakan, sudah dimuliakan oleh orang-orang Quraisy.
dan niat tetap untuk menggapai keridhaan Allah Jalla Jalallah. Barang siapa menanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Siapa menanam rumput, padi tidak akan ikut tumbuh. Tidak ada alasan bagi orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pada na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih, karena mereka sebenarnya bukan didustakan kamu, kan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ini para ilmuwan dakwah ya, para orang-orang yang menyeru pada amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya ayat ini cukup menguatkan ya. Karena sungguhnya orang-orang yang kita sampaikan kebenaran-kebenaran padanya, baik itu berupa basyirah ya, kabar gembira, dan bukan nadhirah, peringatan dari Allah Azza wa Jalla, itu mereka bukan tidak menerima kehadiran kita, tapi sesungguhnya orang-orang itu tidak menerima dengan apa yang kita ucapkan. Mereka mengingkarinya. Andaikan kita tidak mengatakan itu dan mengutakan yang seirama dengan mereka, pasti mereka tidak akan memusuhi para pengemban dakwah. Oke, eh, bukan personalnya sebenarnya yang dimusuhi oleh mereka, bukan personalnya yang membuat mereka itu tidak suka ya, tapi justru kalimat atau kata-katanya. Karena dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kabar gembira dan tentang peringatan. Kabar gembiranya juga bersyarat, karena tidak mungkin kabar gembira itu tidak bersyarat. Pasti syaratnya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Dan peringatan-peringatannya juga luar biasa ya. Hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyelisihinya. Bukti kecerdasan dan kesempurnaan akal Rasulullah SAW. Kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam memecahkan masalah dan mencegah terjadinya musuhan atau perpecahan. Sepatutnya seorang dai meneladani pula hal ini. Layaknya dai juga mampu menyatukan hati ya. Apalagi kalau dibilang bahwa umat muslim itu harus seperti satu tubuh. Kalau yang lain terluka, maka bagian yang lain pun seharusnya merasakan sakit. Bukan malah eh, para dai berusaha mencari jalan keluarnya sendiri-sendiri ya. Nah, menyatukan hati di sini bukan berdasarkan kemauannya, tapi pasti harusnya berdasarkan dalil. Karena tidak mungkin
antara orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan seirama terus-menerus dengan orang-orang ingkar ya. Tidak akan mungkin pada orang beriman bertakwa pasti kesehariannya adalah tempat-tempat ibadah, sedangkan orang-orang yang ingkar itu pasti menjauhi dari tempat-tempat ibadah. Memanusiakan manusia, memposisikan seseorang pada kedudukannya, memberikan hak kepada tiap yang memilikinya. Intinya rasa pemilikan, intinya keterlibatan dan keterlibatan. Takdir telah mengelilingi agar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terpelihara. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun sekian kelebihan unggul dalam pemikirannya begitu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjauhkan diri dari keburukan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa risih dengan segala khurafat yang ada. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pandangan, pelurusan, pelurusan pikiran. Beliau suka diam berlama-lama mengamati, memusatkan pikiran dan menggali kebenaran. Beliau SAW paling mulia kepribadiannya, paling baik akhlaknya, paling terjaga jiwanya, paling jujur, paling lembut, paling terhormat, paling terpuji, paling memenuhi janji, paling terjaga jiwanya, paling terpercaya, sehingga dijuluki Al-Amin. Karena berhimpun semua keadaan baik dan sifat yang diridhai orang lain. Nah, di sini jangan sampai disalahartikan juga bahwa Rasulullah tetap tegas dan punya prinsip berkarakter ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan-kemaksiatan ya. Jangan dicampur adukkan di apa namanya, didefinisikan atau di, diartikan semaunya sendiri, sehingga diartikan bahwa Rasulullah berlemah lembut pada orang kafir. Ya, enggak. Rasulullah tegas dengan orang-orang kafir. Dan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah terhadap sikapnya terhadap orang-orang Muslim ya. Ketika itu sebelum bisa jadinya bisa ini semua terhadap kebenaran. Rasulullah itu menjunjung tinggi semuanya, tetap berkarakter, tetap punya prinsip. Beliau SAW sangat dicintai oleh kaumnya dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kaumnya dan juga di hati kaumnya. Sambung insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad salli ta'ala Ibrahim. Barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Majid. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Juri. Baik, terima kasih Pak Ustadz Agung Riano atas pemaparan eh, materi Sirah Nabawiyah pada hari Jumat pekan ini dengan tema renovasi Ka'bah. Nah, ini yang menarik ini Bapak Ibu terkait dengan Ka'bah ya. Nah, mungkin ada hal yang sama nih dengan saya. Ternyata Ka'bah dulu tuh bentuknya seperti hanya seperti bangunan, bukan bangunan ya karena tidak ada atapnya ya gitu ya ternyata ya. Nah, ini
buat buat saya pribadi eh, satu satu informasi baru ini yang saya dapatkan. Nah, mungkin ada dari Bapak dan Ibu sekalian yang juga eh, mendapatkan sebuah informasi baru ini seperti yang tadi saya dapatkan gitu ya. Jadi bentuknya itu tidak ada atap, jadi seperti tembokan aja gitu ya, Pak Ustadz Agung mungkin ya, yang di awal-awal ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, terkait dengan pemaparan Pak Ustadz Agung Riano eh, tentang renovasi Ka'bah ini, bagaimana kemuliaan, bagaimana ke apa namanya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu eh, dipandang juga ya dulunya ya. Bahkan beliau eh, menjadi solusi ya, eh, terutama saat pemindahan Hajar Aswad itu ya. Ternyata beliau sangat bijak sekali untuk meredam apa adanya konflik ya, Pak Ustadz Agung ya. Maka seluruh pemimpin itu diberikan apa namanya perannya untuk memindahkan eh, Hajar Aswad itu ya dengan memegang masing-masing eh, sisi dari kain gitu ya. Baik, sudah ada yang raise hand, Pak Ustadz Agung. Eh, Mas Agung ini eh, yang sudah melakukan raise hand. Silakan, mana nih Mas Agung? Eh, Silakan untuk di unmute Mas Agung. Tuan Sudah di Gua. unmute? Unmute. Nah, Halo, silakan Mas. sudah ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Mas Agung. Ya baik. Dari pemaparan tadi terlihat bahwa Rasulullah itu memiliki kedudukan atau memiliki Mas Agung, mohon maaf, suaranya di apa? Lebih keras lagi, lebih kencang lagi, atau didekatkan ke mic misalnya. ya ya ya. Dari pemaparan Pak Ustadz tadi bahwa Rasulullah itu punya hati, punya penempat punya kedudukan di lingkungan penduduk Mekah pada saat itu. Jadi bisa dibilang bahwa beliau itu meskipun tidak ada jabatan, tapi kalau ada katakanlah omong kosong itu ada pemilihan presiden, beliau bisa diangkat gitu kan salah satu kandidat. Nah, jadi mereka itu pada saat itu umat penduduk Mekah itu sudah menilai personal Muhammad itu sebagai eh, tokoh yang baik, personal yang baik. Gitu. Nah, saya ingin tanya gini, kalau begitu kan apa namanya seseorang mendapat tempat di hati masyarakatnya karena prestasi beliau sendiri, karena bisa menjaga dirinya, menjaga perilakunya, perkataannya dan sebagainya. Nah, ini saya kaitkan dengan pada waktu awal-awal beliau masih kecil, kan ada cerita pembersihan diri yang dadanya dibelah gitu kan. Nah, saya lihat sisi sisi negatifnya gini. Nah, kalau seseorang itu dari kecil sudah disiapkan ya, sudah dibersihkan, artinya dia mirip seperti malaikat itu. Jadi ya sudah, karena sejak kecil memang disiapkan seperti malaikat, gak ada kotoran, begitu dia dewasa, ya akan menjadi pribadi yang baik gitu, yang akan otomatis dia tidak melakukan hal yang buruk. Jadi bukan, maaf nih ya, ini bukan prestasi pribadi dia gitu, karena dia memang baik gitu, dari awalnya udah baik. Seperti kita kan ada ungkapan, ada kalau malaikat ya udah malaikat terus sejak awal sampai akhir zaman nanti akan baik gitu. Nah, manusia lebih baik. Nah, Nabi Adam itu lebih baik karena apa? Karena dia ada baik dan buruknya gitu.
Sehingga kalau Nabi Adam itu baik, itu prestasi kepribadian dia. Kalau malaikat enggak, karena memang sejak awalnya udah cetakannya gitu. Sehingga pasti akan menjadi baik gitu. Nah, manusia pada umumnya kan harusnya seperti Nabi Adam, ada baiknya, ada buruknya. Kalau setan berperan, dia bisa tergoda gitu kan. Nah, kalau di sini saya lihat Nabi Muhammad di, di diciptakan mirip seperti malaikat. Sebelumnya manusia biasa bisa digoda setan, tapi pada waktu kecil dibersihkan oleh malaikat Jibril gitu ya, dibelah dadanya dan sebagainya. Jadi secara kualitas hasilnya pasti akan baik gitu. Bukan sebetulnya hasil pribadi dia gitu. Nah, saya melihat di situ gimana nih Pak Ustadz ininya, bahwa dari sisi hasil negatifnya gitu, kalau kita kritis ya, si Quraisy bisa bilang ya wajar aja kayak gitu, orang dia malaikat pasti baik gitu. Nah, sekarang dengan adanya pembelahan dada waktu kecil itu bisa dibilang juga ya wajar aja Muhammad bagus, orang dari kecil udah dibersihkan, tidak ada unsur kotoran-kotoran ini. Begitu. Eh, jadi apa namanya, bahwa sekarang Nabi Muhammad pada usia 5 tahun sebelum kenabian itu sudah baik, itu ada adalah hasil otomatis. Siapapun yang pada waktu kecilnya dibersihkan oleh malaikat pasti akan bersih pada dewasanya gitu. Begitu Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah seperti itu? Artinya pada waktu dewasa mendapat kedudukan baik di hati masyarakat itu bukan sepenuhnya prestasi yang bersangkutan, personal bersangkutan, tetapi karena dia sudah dibersihkan dari unsur-unsur yang bisa negatif-negatif itu. Begitu pertanyaan saya gitu Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaannya berat. Jadi Rasulullah itu emang udah dipersiapkan baik gitu ya, tidak terkena kotoran, tidak terkena hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi wajar aja lah. Dan memang kalau kita ingat yang kemarin saya sampaikan itu, bahwa pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu kalau masih ingat yang kemarin saya sampaikan, bukan laqad kana lakum fi Muhammad, tapi fi Rasulillah. Jadi karena Allah mempersiapkan Muhammad itu sebagai utusan. Jadi kalau di sini ada juri dipersiapkan untuk mengemban amanah ya sebagai utusan ke Rusia. Tentu orang yang mau mengutus Pak Juri ke Rusia mengemban amanah yang menyampaikan kepada Presiden Rusia bahwa negaranya akan diambil alih dengan Islam. Tentu orang yang akan mengirim Pak Juri itu sudah memperhitungkan bahayanya. Sudah diperhitungkan semua bahayanya sehingga Pak Juri akan dibekali untuk itu semua. Betul nggak, Pak Agung?
Dan Iya, inilah betul, Pak. yang harus dilakukan oleh yang akan memberikan amanah kepada prajurit. Agar apa? Agar prajuritnya selamat sampai di tujuan dan amanahnya selesai dengan totalitas 100% finish, tidak mengalami kegagalan. Nah, itu kalau kita nonton film 007 ya. Nah, sekarang Allah mempersiapkan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai utusannya, sebagai Rasulullah, bukan sebagai Muhammad ya, tapi sebagai Rasulullah. Utusan yang mana? Utusan yang suri toladan yang baik. Tentu Allah harus mempersiapkan semuanya, tidak boleh ada yang cacat. Karena Rasulullah itu dipersiapkan sebagai apa? Sebagai nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, agama yang sempurna dan disempurnakan. Artinya tidak akan ada agama setelah Islam. Tidak akan ada yang lebih sempurna setelah Islam datang. Artinya ini sudah sangat, sangat, sangat sempurna. Makanya risalah yang Rasulullah bawa itu baru di awal sudah menegaskan. Tidak ada keraguan dalam kitab ini. Itu penegasan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu tadi kunci, kunci ya. Dan Rasulullah juga sudah kunci dari bayi, kejadian-kejadiannya menguatkan psikologis. Dari kecil, kejadian-kejadiannya itu membuka mata semua orang bahwa ketika Rasulullah berjalan itu dikawal oleh awan, dinaungi oleh awan. Seluruh alam sudah paham bahwa siapa dia. Nah, artinya kalau pertanyaannya ya wajar aja Rasulullah sempurna masuk surga. Karena dari kecil nggak ada cacat, nggak ada berbuat dosa. Nah iya memang begitu. Terus kita nggak terima gitu. Kita nggak terima. Terus kita mau bilang ya wajar aja Rasulullah masuk surga. Orang Rasulullah dijaga langsung sama Allah. Kenapa saya nggak dijaga langsung sama Allah? Terus ya emang siapa kita gitu? Ya kan? Emang kita, tapi kalau kita sadar bahwa di dalam diri Rasulullah tadi itu akan ada kemuliaan. Kemuliaan ketika kita mengenal khasiatul insan. Bahwa fitrahnya manusia dicontohkan oleh Rasulullah, fitrahnya manusia itu punya kebutuhan, hajatul al-udawiyah. Jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Yang kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, seseorang itu akan mati, ya, atau dia akan cacat parah. Dan kebutuhan itu munculnya dari dalam tubuhnya, seperti bensin habis. Kalau bensin habis itu dipengaruhi dari dalam. Nggak mungkin bensinnya habis itu karena melihat aksesoris di label Pertamina itu kan. Nggak mungkin. Atau ada iklan Pertamina, terus bensinnya habis itu nggak mungkin. Jadi sama manusia ketika dia ngantuk, dia mau kentut, dia mau makan, dia mau minum, itu munculnya dari dalam tubuh. Nah, di dalam diri manusia juga ada goriza, goriza ya, keinginan, naluri, atau insting. Di mana ini munculnya dari luar. Kadang lihat pizza,
punya topping yang enak, yang memang makanan favorit kita, langsung pengen beli. Padahal setelah dibeli itu bukan berarti kita menghabiskan satu loyang pizza, enggak. Ternyata kita lupa bahwa tadi habis makan kondisi perutnya kenyang. Begitu beli, kita nggak mungkin kuat menghabiskan. Paling nyicip doang, sisanya orang lain yang makan. Ya. Nah, keinginan tadi berbeda dengan kebutuhan. Makanya dikasihlah akal. Wasiatul insan itu ada tiga. Kebutuhan, keinginan, dan akal. Nah, akal inilah yang membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana terpuji, mana tercela. Nah, akal inilah yang wajib mengikuti uswah, mengikuti suri toladan. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencontohkan kalau dalam kondisi eh, perang bagaimana, kondisi dihadapkan dalam situasi genting bagaimana, apalagi kesulitan ekonomi bagaimana, kalau menghadapi pencuri bagaimana. Nah, yang perlu kita contoh dari uswah tadi adalah karakter, prinsip. Benar katakan benar, salah katakan salah. Dan tidak ada bersikap lemah lembut terhadap orang kafir, itu enggak ada. Bersikap lemah lembut itu terhadap saudara muslim. Nah, ini balik lagi bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipersiapkan sebersih mungkin, sejernih mungkin, sekuat mungkin untuk menghadapi semua tantangan. Tantangan yang ada di hadapannya adalah manusia-manusia ingkar yang bergabung dengan iblis, laknatullah. Jadi yang akan dihadapi oleh Rasulullah itu bukan hanya kurang ajarnya manusia saja, tapi juga manusia yang bersekutu dengan iblis. Sehingga kurang ajarnya juga double. Karena yang mereka musuhi bukan Muhammadnya, tapi yang mereka musuhi adalah risalahnya. Kalau antum nonton film 007 itu, yang dimusuhi itu bukan orang fisik 007 ini, tapi label yang dibawa. Karena dia adalah agen, ya agen itulah yang dimusuhi. Pak Jori ke Rusia tadi yang dimusuhi bukan Pak Jorinya, tapi agendanya yang dibawa Pak Jori itulah yang dimusuhi. Kalau Pak Jori di tengah jalan membelot, kemudian mengatakan kepada Rusia bahwa aku ada di pihak kalian, udah nggak jadi dimusuhi itu Pak Jori. Gitu. Jadi ini eh, memang Rasulullah dipersiapkan sejak belum lahir bahkan. Begitu Pak Agung. Semoga Gimana Pak Agung, Mas Agung, dah ini ya, Ya, ya bisa sudah dipahami Mas? paham dulu. Jadi saya memahami gini bahwa manusia kan sebetulnya cetakannya gitu ya sama sejak Nabi Adam sampai ke manusia terakhir nanti, yaitu karena sama itu yaitu bahwa dia bisa berbuat kebaikan, berbuat keburukan, dan bisa dipengaruhi oleh setan untuk menjadi buruk gitu. Jadi pada waktu Nabi Adam dipengaruhi oleh setan kan berarti Allah kan seperti ya puas membuktikan bahwa ini loh ciptaan saya ternyata ada sisi buruknya dan bisa dipengaruhi oleh setan. Ya sudah sudah modelnya sudah perfect lah, sudah sesuai gitu. Terus diturunkan ke dunia. Semua orang seperti itu bisa bisa melakukan hal baik dan buruk sehingga kalau dia itu baik dan masuk surga itu memang prestasi dia
betul-betul dari pribadi dia. Nah, kalau Nabi Muhammad, saya lihat sih, maaf ya, agak beda gitu. Bukan ciptaan seperti manusia seperti Nabi Adam dan umat manusia seluruhnya, tapi ada rekayasa genetik gitu misalnya, berarti dibersihkan titik-titik tertentu oleh malaikat yang turun ke dunia pada saat itu. Dan tadi uren Pak Ustadz bahwa itu mungkin dipersiapkan yang memang benar jadinya ya. Bahwa itu akan menjadi nabi terakhir. Jadi ya yang harus kualitasnya top lah gitu. Ya, ya. Oke, saya paham seperti itu jadinya. Jadi menjadi eh, apa namanya? Saya bisa memahami memang siapapun yang akan menyiapkan utusan itu sudah dipersiapkan, sudah tahu bahwa nanti akan menghadapi hal-hal yang eh, sulit gitu ya. Nah, karena itu sejak awal sudah di apa ya, dikasih bekal khusus mungkin eh, supaya dia bisa menjadi memang diterima secara hati nurani mas umatnya gitu. Nah, cuma masih ada sisi 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 bolongnya itu. Kan pada waktu sudah kenabian gitu ya, Rasulullah pernah disantet atau apalah namanya, dikirimin penyakit dan beliau kena gitu. Dan sehingga turun ayat apa atau surat apa sehingga untuk menghilangkan sihir tersebut. Jadi pembersihan pada waktu usia kecil itu tidak menutup seluruh eh, lubang, cuma mungkin lubang tertentu yang eh, akan mempengaruhi kepribadian. Tapi kalau setan masuk ya masih bisa, jin masih bisa mempengaruhi gitu. Seperti itu kira-kira, kurang lebihnya gitu ya. Ya, Oke ya, Mas Agung ya. saya jadi paham. Jadi pahami ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Oke, baik, baik. Baik, Mas Agung. Masih ada 5 menit, insya Allah. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz, aku anaknya Para Tony. Nama aku Muhammad Rizky Briliantoni. Waalaikumsalam. Oh, silakan, silakan. Dipanggilnya Rizky. Jadi, aku ingin nanya. Bak- jadi saya ingin nanya, apa namanya? Kenapa Rasulullah mengubah bentuk Ka'bah menjadi kubus? Kan dulunya kan berbentuk melengkung ya, atau enggak kayak berbentuk huruf D. Nah, pas, habis itu Rasulullah Rasulullah membuat Ka'bah membentuknya menjadi empat, menjadi kubus kan, dan juga ada ada bulatan namanya itu Jin Ismail potongannya. Nah, dan juga waktu itu saya lihat di dalam Ka'bah itu, waktu itu saya lihat di YouTube tuh kalau di dalam Ka'bah tuh kayak ada gantungan berbentuk teko gitu. Itu apa ya, Ustaz? Sekian deh itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Penerusnya Pak Ratoni. Moga Pak Ustadz Agung. Ini yang nanya malah lebih tahu sejarah ini. Jadi kenapa jadi bentuk kubus ya, tadinya bentuk D. Dan ini tadi sebenarnya yang mengubah itu bukan kebijakan Rasulullah, karena ini sebelum Bi'tsah. Di renovasi Ka'bah itu 5 tahun sebelum Bi'tsah, sebelum peristiwa besar, sebelum agenda besar, sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul. Jadi memang ini kesepakatan para eh, kabilah ketika itu ya. Nah, kondisinya ketika itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa sudah mulai rapuh, sudah mulai mau apa roboh lah ya.
Terus bahan-bahannya juga dari batu-batu yang biasa. Ini dirubah menjadi batu-batu yang berkualitas. Nah, Hijri Ismail tadinya terpisah, dan ini akhirnya digabung ya, akhirnya di dalam satu kotak. Ini yang terjadi. Dan nanti sebenarnya masih ada kisah lagi ya, kisah lagi pada zaman uh, kekhilafan Sulaiman Ar-Rasyid itu juga direnovasi lagi, dirubah lagi di sebagaimana yang Rasulullah mau melakukan tapi nggak jadi ya karena keterbatasan satu dan lain hal. Nah itu diselesaikan oleh uh, Khalifahan Ar-Rasyid. Jadi kalau tadi itu Teko ya, saya malah belum saya belum tahu atau saya belum ingat nih. Jadi ada semacam Teko di dalam. Saya minta maaf ya, saya nggak bisa jawab kalau yang ini. Karena saya antara dua, saya belum tahu atau saya kelupaan. Lihat di YouTube katanya Ustaz. Ah, Di dalam Ka'bah itu banyak gantungan-gantungan katanya ada kayak teko, ada kayak apa itu Ya, oh, digantung itu. ya. iya Ustaz. Itu sebelum mungkin ya, sebelum. Jadi dulu itu ada 2.200 2.200 berhala. Nah, itu macam-macam memang. Ada yang Hmm. batu, ada yang dari teko, macam-macam udah. Itu di dalam Ka'bah sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul ya. Jadi Oh. di masa 5 tahun sebelum Bi'tsah itu masih banyak, masih banyak. Hmm. Ada 2.200 berhala, memang ada yang digantung, macam-macam pokoknya. Tapi yang tertinggi dan terbesar itu Lata, Uzza dan Manat. Manat, Lata, Uzza Hmm. dan Manat ya. Apa itu? Satu lagi apa itu? Nah itu yang terbesar. Nggak boleh ada yang membuat patung atau berhala yang lebih besar daripada yang tiga itu. Nggak boleh. Yang tiga ini kan punyanya si orang-orang Bani Hashim, orang-orang Quraisy ya. Orang-orang Quraisy ketika. Iya. Begitu Bang. Iya. Makasih Oh, Ustaz. makasih Ustaz jawabannya. Aku jadi ngerti sekarang. Nah, Ngerti sekarang. harus diajak ke UCB nih, ke TTB. Harus ke UCB katanya. Ya, saya kembalikan ke Pak Jari. Siap. Baik, Pak Ustadz Agung, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah pukul 6.31 ya. Nah, kita memang mengalokasikan waktu sekitar 1 jam ya dari pukul 5.30 hingga pukul 6.30. Saya yakin masih ada mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin menambahkan eh, penambahan informasi ya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, mungkin bisa dicatat dulu, kemudian disimpan, kita akan tanyakan di pertemuan di pekan depan ya, karena memang kajian Sirah Nabawiyah ini kita laksanakan setiap pekannya di hari Jumat, dan mulai pukul 5.30 hingga pukul 6.30. Mungkin seperti itu. Eh, Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Bapak? Oh, Bapak. Cukup ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Ustadz Agung Riano, terima kasih banyak kita hari ini sudah mendapatkan informasi baru terkait dengan proses renovasi Ka'bah ya. Jadi ini mungkin renovasi yang pertama, mungkin nanti akan ada renovasi yang berikutnya ya. Setiap pekannya Bapak Ibu kita akan bersama-sama mendapatkan eh, pemaparan kajian Sirah Nabawiyah ya dari Pak Ustadz Agung Riano, dan insya Allah kita akan bertemu kembali
di hari Jumat pekan depan di waktu yang sama 5.30 hingga jam 6.30. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap. Ya, sekali lagi saya mohon maaf dan mari kita tutup kajian online Sirah Nabawiyah ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan astagfirullahaladzim. ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Mohon maaf lahir batin. Dan insya Allah aktivitas Bapak Ibu eh, hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah dan kelimpahan rezeki. Mudah-mudahan selamat dan sehat semua. Baik Amin. Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.